Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MZ dan Ramadan dari kelas 3 MIB dengan nomor induk mahasiswa 062440833253 dengan program studi manajemen informatika. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai perancangan sistem informasi perpustakaan berbasis web menggunakan metode waterfall. Presentasi ini akan membahas bagaimana transformasi sistem perpustakaan dari manual menjadi digital untuk meningkatkan efisiensi pengolahan data. Berdasarkan analisis saya, terdapat tiga permasalahan dalam sistem yang terjadi di lokasi studi kasus, yaitu ISDK Buntal. Yang pertama yaitu belum adanya teknologi informasi. Perpustakaan sekolah ini belum menerapkan sistem komputerisasi sama sekali. Kedua, proses manual yang tidak efektif. Semua kegiatan mulai dari pengelolaan data, pencarian buku, hingga pengecekan stok dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan pencarian data menjadi lama dan tidak efektif, serta data peminjaman seringkali tidak tertata dengan baik. Ketiga, keterbatasan SDM. Pengelolaan dan perawatan perpustakaan hanya dilakukan oleh satu orang petugas. Dengan beban kerja yang manual yang tinggi, pelayanan menjadi lambat dan risiko kesalahan menjadi sangat besar. Berdasarkan analisis saya juga dan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, sistem informasi ini memiliki beberapa kebutuhan empat fungsi utama. Yang pertama yaitu manajemen anggota berbasis digital. Sistem harus mampu mengelola data pengguna dan pembuatan kartu anggota secara digital, menggantikan buku induk manual. Kedua, manajemen katalog buku membutuhkan fitur untuk input dan pengelolaan data buku seperti judul, pengarang, tahun, agar proses pendataan aset sekolah menjadi lebih sederhana. Ketiga, manajemen transaksi. Ini adalah inti sistem, yaitu mencatat aktivitas peminjaman dan pengembalian buku secara real time agar riwayat transaksi tercatat rapi. 4. Pengelolaan denda otomatis. Sistem perlu menghitung denda keterlambatan secara otomatis untuk minimalisir kesalahan hitung manual oleh petugas. Setelah itu, pada sistem informasi ini menggunakan metode pengembangan waterfall. Waterfall di sini maksudnya yaitu metode yang melakukan pembuatan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur, mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan. Untuk pemodelan sistemnya, kita bisa melihat pada data flow diagram di slide ini. Diagram ini menjelaskan secara rinci aliran data yang terjadi. Di sini terdapat dua entitas luar, yaitu admin di kotak kiri ini dan anggota di kotak kanan. Pada proses pertama yaitu master data, admin bertugas menginput data ke dalam sistem, ke dalam tabel database meliputi tabel pengguna atau data user, tabel buku yang merupakan data koleksi, tabel rak yang merupakan lokasi buku dan tabel kategori. Setelah itu terdapat proses kedua yaitu transaksi. Disinilah sirkulasi terjadi. Admin memproses peminjaman yang datanya masuk ke tabel pinjam dan pengembalian ke tabel kembali. Jika ada keterlambatan, sistem mencatatnya ke tabel denda. Setelah itu proses ketiga yaitu cetak kartu. Data dari anggota diproses untuk mencetak kartu anggota fisik yang kemudian diserahkan kembali ke anggota sebagai bukti identitas perpustakaan. Setelah ini berdasarkan analisis saya terdapat pembahasan. Yang pertama itu spesifikasi sistem. Sistem ini dibangun berbasis website menggunakan bahasa pemrograman PHP dan manajemen database MySQL. Kombinasi ini dipilih karena kemudahan implementasi dan aksesibilitasnya. Fitur fungsionalitas utama yang dihasilkan meliputi akses keamanan. Sistem diawali dengan login khusus admin untuk membatasi akses kepada pengguna umum. Dashboard utama yaitu halaman pusat untuk memantau ringkasan data. Ketiga, menu pengelolaan lengkap mulai dari kelolaan data anggota, buku, kategori, rak hingga pencatatan transaksi peminjaman, pengembalian dan denda secara terintegrasi. Sebagai kesimpulan, perancangan sistem informasi perpustakaan dengan metode waterfall ini memberikan solusi atas masalah manual yang dihadapi sebelumnya. Dengan sistem ini, proses pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan data tersimpan aman dalam database sehingga minimalisir risiko kehilangan data. Demikian presentasi analisis saya. Terima kasih atas perhatian kepada Ibu Ade dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.